Jadi untuk mendapatkan kasih sayang Allah, maka taburkan kasih sayang kita kepada semua makhluknya, sehingga Allah akan menurunkan kasih sayangnya untuk kita. Nah, ini makna bismillah secara singkat. Nah, jadi karena semua hukum di sini kembalinya akan ke bismillah. Makanya orang tua dulu bilang paling rayu dan doanya ke bismillah. Iya. Nah, kalau kita nggak tahu baca yang lain, yang tahu bismillah, insya Allah cukup. Tapi yang yakin. Jadi lanjut ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah, Robbi semesta alam. Jadi berarti yang puji-pujian itu kan miliknya Allah. Tapi kalau kita masih mau memiliki, berarti kita masih salah. Berarti kita menyalahi yang Allah suruh. Jadi pujilah Allah yang maha terpuji. Segala puji itu milik Allah. Robbi ini pemilik atau junjungannya, junjungan semesta alam. Segala puji milik Allah, maka pujilah Allah sehingga kita tidak suka untuk dipuji, sehingga insya Allah kita tidak mudah tersinggung. Ini udah awal yang baik. Nah, ini ada tanda sambung masih, berarti yang maha pengasih, maha penyayang. Ini berarti untuk dapat melakukan ini juga dikerjakan. Nah, ini kan sudah jelas ini tadi Ar-Rahman Ar-Rahim ya, yang maha pengasih, maha penyayang. Maliki yaumiddin, raja atau penguasa pada hari pembalasan. Nah, jadi jangan kita berpikir hari pembalasan itu cuman yang di sana nanti, di akhirat nanti, bukan. Di dunia juga sudah dibalasi. Tadi kan di sini sudah dibilang Ar-Rahman Ar-Rahim. Hukum sebab, hukum akibat. Di dunia ada dua hukum berlaku, hukum sebab akibat. Nah, di sana nanti kalau di akhirat tinggal hukum akibat. Kalau di sekarang dunia sebab akibat. Jadi raja pada hari pembalasan. Di dunia juga kalau kita berbuat baik dapat kebaikan. Kalau buat salah dapat akibat yang jahat juga. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Jadi hanya kepadamu Allah maksudnya. Menyembah itu apa? Mengikuti dengan tunduk patuh. Jadi artinya betul-betul kita hanya akan mengikuti Allah. Ini kan udah kita bilang, berjanji ini. Jangan kita menyembah atau mengikuti selain Allah, atau nafsu atau yang lain, jabatan ini itu. Ya. Jadi hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Jadi sembah dulu Allah, baru minta pertolongan. Hanya iya kakak engkau, hanya kepada engkau. Nah, jadi ini yang kita sekarang harus perbaiki untuk menyembah Allah dalam sebenarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu artinya yang Allah ridho. Memang udah yang disiapkan oleh Allah, jalan lurus semuanya. Kita memang hidup di skenario, tapi sudah Allah sediakan jalan itu. Tetapi dibuat yang namanya ujian kan, tetap ada ujian. Ada nafsu, ada iblis untuk sebagai bahan ujian untuk membuktikan kita. Nah, bagaimana? Jadi sudah disediakan jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang engkau anugerahkan atas mereka nikmat. Bukan orang-orang yang engkau murkai atas mereka, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Artinya begitu. Iya. Jadi orang
orang yang dianugerahkan nikmat oleh Allah siapa? Para nabi, para rasul dulu, ulama, sahabat-sahabat. Itu orang yang diberikan nikmat. Jadi jangan kita bayangkan nikmat itu kesenangan, keindahan dunia ini. Nikmat itu adalah nikmat merasakan cinta Allah, itulah nikmat yang sebenarnya. Kalau yang dunia ini tipuan. Itu makanya di hidup dunia ini banyak tertipu orang. Maunya ini yang enak, ini yang itu tipuan semua. Jadi yang sebenarnya nikmat adalah nikmat merasakan ridhonya Allah itu, nikmat. Bukan yang dimurkai. Jadi kalau yang dimurkai Allah itu seperti siapa? Fir'aun, Haman, Qarun. Diberikan semua nikmat dunia, tapi dia nggak bisa bersyukur dengan nikmat dunianya itu. Nggak bisa dibawa untuk mengingat kepada Allah. Dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Orang-orang yang sesat ini tahu? Sesat berarti kan, kalau sesat memang dia di jalan tapi dia keliru. Keliru, sesat itu keliru. Bisa jadi dapat kembali lagi ke jalan yang benar, tapi sesat. Jangan juga yang orang yang sesat. Jadi kita kadang-kadang mengartikan sesat ini kadang bisa berlebihan. Sesat itu keliru. Jadi orang bisa aja keliru kan. Misalnya kita mau ke Banda Aceh, ada orang jalan dari sebelah sana, dari sebelah sini, boleh. Yang penting kita tujuannya. Jangan kita mengatakan orang itu salah kok jalan sana. Nah, ini yang kita pahamkan. Jangan kita menilai orang sesat. Bukan orang kafir, ya? Bukan orang kafir yang sesat. Ya, orang itu bisa juga sesat. Orang kafir itu yang mana coba? Kalau kita nanti baca di Al-Quran, kafir itu kena kadang untuk orang kita sendiri kena. Karena Al-Quran ini kita baca untuk kita. Kafir itu artinya ingkar, nggak mau percaya ya, itulah dia. Ingkar. Jadi kafir jangan kita artikan orang kafir yang di sana. Jadi mana perubahan untuk kita? Dah. Sedangkan Al-Quran untuk kita. Ya, Al-Quran kita baca untuk kita. Jadi yang perlu kita ingat begini, ini ilmu dunia udah canggih, ilmu agama harus canggih. Ilmu agama yang canggih adalah yang kembali kepada sumber langsung. Jangan menyalahkan siapapun. Pertama, semua terjadi atas kehendak Allah. Kalau ilmu langsung ke sumber, yaitu Al-Quran. Kan udah memang ada hadisnya, selama umatku berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, insya Allah tidak akan sesat selamanya. Nah, saya lanjut ya.